Shalom, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam program Engkau Berharga bersama saya Simon Sulo untuk membahas tentang bagaimana kehidupan kita yang sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan tubuh, roh, dan jiwa itu di dalam hidup kita ini. Sehingga merupakan sebuah perjuangan yang kita harus lakukan. Merupakan sebuah tindakan yang kita harus perjuangkan agar kita masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan membahas tentang firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Roh dan daging kita bertentangan. Apa yang dia bertentangkan itu? Yaitu jiwa kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di sini ada 3 benda. Ya. Di sini ada 3 benda yang saya ilustrasikan kepada Bapak Ibu tentang masalah tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh, roh, dan jiwa itu memiliki satu nama, yaitu manusia. Contohnya saya punya roh, tubuh, roh, dan jiwa. Mempunyai satu nama, Simon. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di sini ada benda yang saya harus peragakan buat Bapak Ibu yang melihat tentang apa itu yang berlawanan sesuai dengan Galatia 5 ayat 17 tadi itu. Yaitu karena keinginan roh dan keinginan daging bertentangan, sehingga kamu setiap kali mau melakukan sesuatu itu sulit. Karena roh dan daging itu bertentangan. Ini adalah roh, ini adalah daging, ya. Ini adalah jiwa. Ketika daging mau mendekati jiwa, roh tetap di sini. Roh juga harus berusaha untuk mau menarik jiwa. Ya, berikutnya sebaliknya. Ketika roh mendekati jiwa, daging juga harus mendekati. Kenapa? Karena mereka adalah satu. Jadi masing-masing merebut jiwa di tengah kita ini. Ya. Jiwa ini yang tersiksa. Jiwa ini yang memutuskan, saya mau ikut dia, saya mau ikut dia, saya mau ikut daging, atau saya mau ikut roh. Nah, karena bertentangan, sulitlah kita memutuskan sesuatu. Sulit kita untuk memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Karena kita ini tinggal di dalam dunia, maka daging itu suka yang senang-senang. Mau tidak mau, jiwa itu ikut. Roh kita berduka. Kenapa berduka? Karena jiwa ini sudah memilih jalan yang lain. Ya, anggaplah dia sudah cari yang lain. Sementara roh menangis. Kenapa? Karena tubuh kita dan jiwa kita, Tuhan tidak mau supaya kita binasa. Nah, saya mau jelaskan satu-satu. Ini daging. Daging sasarannya adalah untuk memperjuangkan jiwa dengan tujuan satu, masuk dalam neraka. Ya,
Sementara roh adalah memperjuangkan jiwa dengan tujuan masuk surga. Kenapa orang bisa menangis? Kenapa orang bisa kecewa? Kenapa orang bisa marah? Karena kedua oknum ini lebih sangat bertentangan, sehingga sulit untuk mengambil keputusan, sehingga dia kecewa, marah, dia menangis. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan supaya tubuh roh jiwa kita ini menjadi tenang? Ya, firman Tuhan sudah menjamin bahwa ketenangan tidak didapat oleh siapapun, di dalam siapapun, kecuali di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi yang saya sudah peragakan ini biar membuka gambaran bahwa ternyata saya sulit mengambil sebuah keputusan karena keinginan masing-masing oknum dalam diriku ini berbeda. Oknum rohku ini maunya itu, sementara oknum daging ini maunya itu. Sementara sehingga jiwa kita ini sulit untuk menentukan karena mereka bertentangan. Mana yang dia mau ikut? Ya. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus, pemirsa dan pendengar yang di luar sana yang bisa menyaksikan video kali ini, engkau berharga. Kenapa saya katakan mengangkat tema ini engkau berharga? Karena engkau berharga. Sehingga Yesus turun mengosongkan kerajaannya, datang ke dunia ini, mati, merendahkan diri, makan nyawanya pun, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa Bapak Ibu dan saya. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan menjelaskan apa fungsi, apa makanan daripada roh ini. Fungsi daripada roh, perbedaan daripada roh dan daging. Ya, mungkin saya kasih anggaplah jiwa ini dikasih mundur sedikit. Ya, perbedaan antara ini roh dan ini daging. Roh ini tidak bisa dilihat, sementara daging ini bisa dilihat. Roh ini bisa diraba, tidak bisa diraba maksud saya, sementara daging bisa diraba. Roh di dalam hati kita tidak bisa kita lihat, sementara daging kita bisa raba, kita bisa lihat. Nah, itu fungsinya, itu perbedaannya. Apa kebutuhannya? Kebutuhan daripada roh ini supaya jiwa kita ini bisa sejahtera, bisa tenang, dan bisa mengambil keputusan dengan leluasa. Roh ini kita harus beri firman. Firman apa yang kita harus beri? Kita harus baca firman setiap hari kalau perlu, dan ini sangat perlu. Kita membaca firman dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi Bapak Ibu disiplin setiap harinya itu baca setiap minimal 2 ayat atau 1 ayat, maksimal 3 ayat. Dihabiskan supaya menjadi penuntun, dan itu merupakan sebuah kewajiban setiap harinya, sehingga sampai selesai. Mungkin bisa butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Macam saya baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu butuh 3 tahun. Kenapa? Ada waktu saya baca banyak-banyak. Kalau waktu mungkin sedikit, mungkin saya baca 1 ayat saja. Ya, 1 pasal maksud saya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu pertama, baca firman Tuhan supaya jiwa kita ini bisa tenang. Yang kedua,
kita harus berdoa siang malam. Mau tidur berdoa, mau makan berdoa, mau bangun berdoa. Yang berikut, dalam berdoa supaya jiwa kita menjadi tenang, daging pun menjadi ikut. Walaupun daging kita tersiksa, kadang lelah, aduh saya malas bangun, aduh saya sakit, ini yang mau mendengarkan firman Tuhan, mau ke gereja setiap hari ini susah. Jadi daging itu lemah, tapi roh kadang penurut. Ya. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, itu pertama memberikan firman, membaca setiap saat, setiap hari. Maksud saya, sebagaimana engkau makan pagi, siang, dan sore, roh kita perlu makan. Kenapa? Karena itulah yang diinginkan. Kalau kita mau mendengarkan Tuhan, mendengarkan suaranya, mendengarkan Roh Kudus, kita harus memberikan makanan kepada roh kita. Karena roh lah yang satu-satunya berhubungan dengan roh Tuhan. Daging tidak akan pernah berhubungan dengan Tuhan. Kalau roh kita mau keluar, pasti dia tinggal. Tapi roh inilah yang berhubungan dengan Tuhan, memberikan rencananya kepada kita, apa yang kita harus lakukan. Dalam berdoa, ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita harus memberikan makanan kepada roh kita. Ya. Dalam berdoa, kita harus membaca firman, kita harus menyembah. Ya. Berdoa kita harus menyembah, memuji Tuhan lebih dahulu, baru menyembah. Yang berikut kita berdoa. Ada 3. Sebagaimana tubuh, roh, dan jiwa. Kita harus juga ada 3. Memuji, menyembah, dan berdoa. Ya, memuji, menyembah, dan berdoa. Itu saja yang kita harus lakukan, cukup untuk mensejahterakan. Itu pun kalau Tuhan kehendaki kau harus menginjil agar kau lebih banyak menyelamatkan orang. Itu, tapi ingat, ini yang paling pokok. Kita harus mensejahterakan jiwa. Lakukan itu. Nah, kebutuhan daripada daging sudah jelas. Sandang, nasi, pangan, rumah, apa segala. Ya, semua yang ada di bumi ini, semua yang ada enak-enak di bumi kan. Daging kita itu maunya enak-enak saja kan. Nah, kadang daging kita juga lemah. Kalau sudah jam 3 mungkin malas. Aduh, saya mengantuk. Aduh, sebentar, sedikit lagi. Kita padahal itu sebenarnya Roh Kudus membangunkan kita untuk berdoa. Karena Yesus itu hadir pada saat itu jam 3 sampai jam 4. Dalam 1 jam itu Tuhan berkeliling melihat orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu Bapak Ibu, apa yang saya sudah ilustrasikan ini. Kalau mau sejahtera, ya, kalau mau mensejahterakan jiwa Bapak Ibu dan saya, berilah makanan banyak-banyak untuk rohmu. Walaupun dagingmu sakit, pasti dia ikut. Nah, ketika hal ini kita sudah lakukan, mengenal Yesus, sebab Dialah jalan dan kebenaran itu, tidak ada seorang pun, tidak ada yang mau datang ke surga, mau datang ke Bapa, kalau tidak melalui Dia. Ya, jadi Yesus itu adalah jembatan. Jalan sudah ada. Ya, jalan sudah ada. Ya, jembatan ini sudah ada. Kita tinggal jalan saja dengan cara membina roh kita ini, dengan cara memberikan makanan rohani buat roh kita ini, supaya roh kita ini lebih dekat dengan Tuhan. Makanya jangan heran Bapak Ibu, ketika hamba-hamba, orang-orang, bukan cuma hamba-hamba Tuhan, bukan cuma pendeta, orang biasa juga, pendengar yang setia juga, pendengar yang taat terhadap firman Tuhan juga, bisa mendengarkan Roh Kudus, bisa melihat penglihatan, bisa bernubuat. Itu kenapa? Karena
rohnya lebih dekat dengan Tuhan, jiwanya sejahtera. Makanya kalau orang dekat dengan Tuhan dan dia bisa berbicara dengan Tuhan, dia katakan, betapa senangnya hatiku, tidak pernah damai yang pernah aku rasakan saat aku ketemu dengan Yesus. Siapa yang tidak mau seperti itu, Bapak Ibu? Semua orang mau, tetapi ingat, ada syarat. Tidak gampang. Kita harus bayar harganya. Harganya itu apa? Kita harus lakukan berbanyak doa untuk kebutuhan roh kita ini. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mengikut Yesus memang berat. Kenapa berat? Karena tempat kita bukan di dunia. Kenapa daging gampang sekali? Karena dia sudah tinggal di dunia. Makanya kita mau berjuang masuk surga itu susah, berat. Tetapi Bapak Ibu, jangan pernah ditipu dengan roh pikiran-pikiran seperti itu, karena pikiran itu adalah bisikan-bisikan daripada iblis. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, percaya, tetap percaya Yesus selamanya, bahwa dialah hidup yang kekal. Kalau kita mati, kita pasti masuk ke surga. Tapi kalau Bapak tidak di dalam Tuhan, Bapak Ibu, anak-anak, pemirsa sekalian tidak ada di dalam Tuhan, maka apa yang terjadi? Harta benda tidak akan mengikutimu. Engkau datang dengan telanjang di bumi ini, engkau akan pulang juga dengan telanjang. Kenapa? Seperti Ayub yang katakan itu. Kenapa? Kita datang tidak membawa harta. Siapa yang datang membawa harta dari rahim ibunya? Tidak ada. Siapa yang kembali ke Bapa membawa hartanya, membawa mobilnya, membawa rumahnya, membawa anak-anaknya? Anaknya saja dia tidak bawa, apalagi hartanya. Karena keselamatan itu pribadi, tidak bisa diwakili, tidak bisa diwakili lah begitu, seperti itu. Jadi tidak ada kata saja yang untuk menggambarkan hal itu lagi. Jadi kita harus memperjuangkan jiwa kita ini masuk surga, sehingga ketika kita menjadi dekat dengan Tuhan, tubuh, roh dan jiwa kita ini menjadi satu, yaitu Simon, yaitu nama Bapak Ibu, ya. Makanya Bapak Ibu tidak usah takut mati ketika kita percaya Yesus Kristus. Walaupun banyak tantangan-tantangan yang mengkhawatirkan hidup kita ini, walaupun banyak goncangan di sana, di seluruh dunia ini digoncang dengan virus. Sebenarnya itu virus ini adalah sebuah roh maut yang memerenggut jiwa seseorang. Tetapi orang yang mau bertahan di dalam Yesus pasti tidak akan dikecewakan. Itu pun kalau Bapak, Ibu, dan saya mati karena virus, berarti Tuhan sudah kehendaki engkau ada di surga. Yang penting percaya. Sebab melalui virus itu ada oknum di belakangnya itu. Apa itu? Roh setan yang menunggangi virus-virus itu. Jadi tidak usah takut. Walaupun kita di rumah, karena itu adalah perintah, kita harus juga taat perintah. Seperti kita harus taat perintah firman Tuhan, perintah dari pemerintah bahwa kita harus taat. Kenapa kita harus taat? Karena dia adalah pimpinan. Karena kita masih di bumi, jadi kita harus taat sama pimpinan. Kita harus taat kepada presiden yang memerintahkan bahwa kita harus di rumah. Tapi kita tetap waspada. Bukan kita berarti di rumah takut, bimbang, ragu, cemas. Tapi darah Yesuslah yang membebaskan kita dari ketakutan, kebimbangan, keraguan, kecemasan itu. Sehingga kita menjadi seorang pemenang. Demikian Bapak Ibu program kali ini bersama saya Simon Sulo, ya. Dalam program kali ini tentang engkau berharga. Ya, kenapa saya angkat program ini engkau berharga? Karena
engkau adalah ciptaannya yang paling mulia, yang paling spesial di hadapan Tuhan. Karena kita masih diampuni. Kenapa kita diampuni oleh Tuhan? Karena kita tidak pernah memberontak kepada Tuhan, dan kita tidak pernah merancangkan kejahatan untuk sama seperti Bapa di surga, mau mengkudeta, mau menggulingkan kerajaannya. Makanya Tuhan memberikan pengampunan. Beda dengan iblis. Iblis itu mau mengkudeta, mau menggulingkan perintah Allah, mau menggulingkan tahta kerajaannya supaya dia yang memerintah itu. Lucifer itu sebenarnya dia malaikat dulu, tapi dia dilemparkan karena pemberontakannya itu. Kenapa dia dilemparkan? Karena dia mau ingin seperti Yesus, seperti Allah. Dilemparkan lagi bumi, tidak ada pengampunan karena dia mau mengkudeta, mau menggulingkan kerajaan Bapa di sorga. Tuhan Yesus itu punya kuasa. Ya, iblis, malaikat-malaikat yang ada di surga itu kan ciptaannya, jadi dia punya kuasa. Beda dengan kita manusia. Walaupun kita jatuh dalam dosa, tetapi dia masih mengampuni. Karena bukti kita tidak pernah mengkudeta Tuhan. Karena iblis lah yang menggoda kita, sehingga kita bisa mengenal siapa itu Yesus. Bapak Ibu, inilah program kali ini. Engkau berharga. Kiranya firman yang saya sampaikan ini dapat memberikan gambaran, memberikan kesejukan bahwa di dalam Tuhan itu ada ketenangan, ada keselamatan, ada kedamaian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.